keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia kayaknya tuh paling menyenangkan kalau weekend gini main sama anak-anak di rumah ya. Mau mainnya apa yang paling seru, yang bisa ada keterlibatan orang tua, bisa main masak-masakan, main lari-larian, bisa main bola. Apalagi kalau di rumah aja pastinya seneng kalau bisa main sama anak-anak. Bicara tentang mainan, nah kita kadang-kadang suka nih mengotak-ngotakan permainan anak. Biasanya kalau anak laki-laki tuh baiknya sih main bola ya, mungkin main tembak-tembakan atau main yang sifatnya tuh fisiknya tuh kuat gitu. Nah kalau anak perempuan mungkin kayaknya lebih seru kalau main boneka ataupun main masak-masakan. Nah sebenarnya seperti itu boleh nggak sih, atau itu perlu nggak sih kita lakukan? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa ya. Halo Anti, apa kabar? Cantik banget loh hari ini loh. Oh, terima kasih. Dika juga cantik. Makasih ya. Kabarnya baik sekali. Dika gimana? Aku baik banget Anti. Anti, ini ngomongin tentang mainan, ini kayak dunianya anak-anak ya. Bermain tuh dunianya anak-anak. Pasti anak-anak tuh excited kalau ngelihat mainan-mainan yang seru ataupun mainan-mainan baru. Tapi sering banget kita tuh memang akhirnya membelikan, ini nggak cuma kita, tuh mungkin di pasaran juga memang sudah dibedakan ya, ini buat girls, ini buat boys gitu. Untuk laki-laki atau perempuan permainannya beda. Sebenarnya perlu nggak sih permainan yang memang dibedakan antara anak laki-laki atau perempuan? Iya, jadi sebetulnya setiap jenis permainan itu harus dimainkan oleh anak laki-laki dan perempuan. Jadi tidak perlu dikotak-kotakkan, apalagi dilarang. Memang kalau misalnya kita merasa bahwa oh tapi ini kan dia laki-laki, lebih mayoritas ke mainan-mainan yang contohnya tadi melibatkan aktivitas fisik, kayak robot-robotan, tembak-tembakan, kemudian bola dan sebagainya, dibandingkan permainan-permainan yang stereotip anak perempuan, misalnya masak-masakan, boneka-bonekaan, ayah ibuan dan sebagainya. Nah itu boleh-boleh aja, tapi jangan sampai melarang atau membatasi hanya sebatas itu. Jadi diberikan semuanya. Karena apa? Karena setiap jenis permainan itu akan menstimulasi hal yang berbeda dari kecerdasan otaknya. Kita lihat misalnya contohnya permainan masak-masakan gitu kan ya, dia menstimulasi area yang berbeda dengan permainan tembak-tembakan dan robot-robotan misalnya. Kalau misalnya dengan robot-robotan yang digali adalah misalnya imajinasi, kemudian juga misalnya kalau misalnya dia memainkan ada unsur logika berpikirnya dengan cara misalnya merakit robot gitu ya. Nah tapi kalau di masak-masakan kan berbeda, lebih ke arah social skill, bagaimana dia menawarkan barang dagangannya kepada para pembeli. Kemudian bagaimana dia ada negosiasi, misalnya nawar, jangan 1.000 dong Bu, 500 ya kemahalan. Ada negosiasi di mana di robot-robotan nggak ada tuh negosiasi, nggak ada sosialisasi kan. Nah jadi setiap permainan itu akan punya hal-hal yang berkaitan dengan stimulasi kecerdasan otak yang areanya berbeda antar satu mainan dengan mainan di semua mainan. Oleh karena itu memang setiap anak tanpa memandang jenis kelaminnya harus diberikan permainan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, tanpa memandang atau mengotak-otakkan ini permainan laki-laki atau perempuan. Oh jadi sebenarnya gender tuh nggak masalah untuk kita menentukan permainannya apa gitu ya Onti ya. Sekali. Kalau kita sering banget kayaknya tabu gitu kalau ngelihat, aduh anak laki-laki kok main boneka. Nah sebenarnya seperti apa nih pandangan ini, harusnya dihilangkan saja atau memang ada perlunya kita concern juga lihat anak-anak laki-laki ada batasan yang main boneka seperti apa yang bisa dimainkan oleh anak laki-laki? Iya betul, jadi kalau kita lihat permainan boneka pun dimainkan oleh anak laki-laki, dan kalau kita mau detail sebetulnya anak laki-laki dan anak perempuan dia akan memainkan dengan mainan yang sama tapi caranya berbeda loh. Itu dia penting. Ini detail banget kalau misalnya kita mau observasi ya, kita akan melihat misalnya contohnya aja pada saat misalnya anak perempuan dikasih main mobil-mobilan sama anak laki, kita sama-sama kasih nih anak laki-laki sama anak perempuan. Contohnya kalau kita mau lihat secara detail, anak perempuan akan seperti ini misalnya, dia akan jalanin mobil-mobilannya, terus dia bilang, nah mobil-mobilan ini pulang ke rumah, kemudian dia masuk ke garasi, yang nyetir ayahnya, terus di samping ada anaknya, terus kemudian anak udah sampai ke garasinya, ayahnya turun dari mobil, tutup garasinya, kan mainannya pakai mobil, dia mainkan dengan cara itu. Tapi pada anak laki-laki itu mobil ditabrak-tabrakin, dilemparin, dihancur-hancurin misalnya contohnya, balapan, ayo 1, 2, 3 balapan. Lihat medianya sama-sama mobil, tapi mereka biasanya memainkan dengan cara yang berbeda.
Nah, tapi terkadang kalau kita gabungkan ya anak laki-laki dan perempuan, mereka bisa saling mencontoh satu sama lain. Si anak perempuan akan belajar gini, oh ternyata bisa ya tuh mobil-mobilan kita pakai kebut-kebutan, kita pakai untuk tabrak-tabrakan gitu kan ya. Dan anak laki-laki juga akan belajar bahwa oh ternyata bisa juga ya untuk ini mobil, kehidupan sehari-hari, untuk alat transportasi dan sebagainya. Nah, itu butuh saling mengisi di situ. Nah, itu pun juga berlaku pada boneka. Mungkin kalau anak perempuan boneka ditimang-timang, kalau laki-laki berperan untuk mungkin ada permainan seru di antara peran-peran bonekanya ya. Betul sekali, nanti dia bisa kayak pura-pura berantemin, terus ada negosiasi di dalamnya, tapi jangan begitulah dek, misalnya seperti itu kan. Nah, bisa sementara yang perempuan lebih ke arah mengasuh, mandiin, gantiin popok, ngasih susu gitu. Itu akan berbeda cara memainkannya. Jadi sebenarnya apapun medianya, anak-anak akan punya persepsi yang berbeda terhadap mainan tersebut. Betul. Oh, seru banget. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya nanti ya, tapi kita sudah dulu. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang mainan anak. Perlu nggak sih kita bedakan sesuai gendernya? Ternyata tadi kalau kata Onti, sebenarnya nggak perlu. Kita bisa main apa aja bareng anak-anak kita, karena persepsi dia terhadap mainan itu bisa berbeda-beda gitu ya Onti ya. Betul kita akan coba ngobrol nih dengan salah satu ibu, mungkin punya pengalaman nggak tentang memilih mainan untuk anaknya. Kita sapa dulu, ada Ibu Dira. Halo Ibu Dira. Halo semuanya. Halo, apa kabar Ibu Dira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Ibu Dira, kali ini kita ngobrol tentang mainan nih. Anak-anak kan suka banget bermain. Biasanya ibu itu suka memilihkan mainan yang bentuknya atau jenisnya semacam apa untuk anak-anaknya? Baik, kebetulan juga anak saya ada 2. Anak pertama saya laki-laki usianya 4 tahun dan anak kedua saya perempuan usianya 2 tahun. Sepasang ya? Ya, sepasang. Tapi memang dari sebelum anak perempuan saya lahir, anak saya laki-laki ini memang saya bebaskan sih ya mainnya. Kayak apalagi dia juga punya sepupu perempuan juga yang juga main masak-masakan, yang juga main boneka-bonekaan juga. Cuman di sini saya melihatnya bagaimana cara dia memperlakukan hewan peliharaan misalkan, seperti itu contohnya. Atau misalkan kalau main masak-masakan, saya kadang juga saya ketika saya lagi masak itu saya suka saya kasih aja benda-benda yang asli bahkan gitu, kayak sutilnya atau apa. Kakak, Umi masak dulu, kakak juga masak ya buat Umi gitu. Ini tolong bikinkan nasi goreng buat Umi. Jadi saya juga bisa fokus sambil masak, anak saya juga, karena kan saya di rumah pas masih berdua waktu itu, suami saya kan juga kerja. Jadi ya udah, jadi saya cari cara juga gimana supaya aktif sih, lebih ke Baik, jadi memang dicari cara, bahkan Ibu Dira bagus banget nih kasih pengalaman yang real juga untuk anak laki-lakinya ya nanti ya. Nanti melihat ini seperti apa? Iya, jadi saya senang sekali nih yang dilakukan oleh Bu Dira ini, luar biasa ya, karena memang Bu Dira ini punya wawasan yang luas sehingga tahu bahwa memang permainan itu adalah sebuah media yang memang bisa dimainkan oleh anak tanpa memandang atau mengkotak-kotakan jenis kelaminnya. Jadi memberikan sebebas-bebasnya, bahkan juga bermain dengan alam, dengan binatang dan sebagainya, itu semua juga dia lakukan untuk menstimulasi anaknya. Untuk anak perempuan sendiri ini kan biasanya karena ada si kakak nih, biasanya juga mainannya warisan si kakak juga gitu ya. Untuk anak perempuannya sendiri, biasanya bermain, dia tertarik nggak dengan permainan kakaknya, atau bisa bermain nggak sih dengan kakaknya? Iya, sangat bisa. Dia kadang justru ya main kereta-keretaan bareng. Saya rasa kereta, mobil kayaknya nggak masalah deh untuk perempuan. Mereka bisa sambil main bareng-bareng, kayak ya seperti itu, main balap-balapan kayak gitu. Tapi saya kadang jadi berpikir, aduh kok kayaknya adek nggak punya mainan khusus buat perempuan ya gitu. Dan saya mikir, oh iya ada make up, ada main make up-an. Nah, untuk yang satu ini saya khusus sudah ngasih tahu ke kakak, ini permainan khusus perempuan ya. Kalau ini saya mau bener-bener harus tahu bahwa makeup itu yang dipakai hanya untuk perempuan gitu. Kalau ngelihat saya makeup kan juga pakai lipstick. Umi pakai apa sih gitu? Umi pakai lipstick. Kalau laki-laki nggak pakai kah? Hanya perempuan. Jadi ketika adiknya punya mainan seperti itu pun, oh ini mainan punya perempuan ya Umi gitu. Cuman kadang memang dia suka penasaran, namanya juga anak-anak ya. Iya gitu. Cuman saya bukan yang harus benar-benar dilarang, nggak boleh pegang sama sekali, enggak. Tapi nggak apa-apa, dia pegang, dia lihat, kadang dia juga penasaran, tapi itu perempuan loh kak, iya dia paham seperti itu sih. Oke, jadi memang
ada beberapa poin yang harus dijelaskan juga ya nanti khususnya terutama makeup ini karena kan permainan yang juga sedang hits juga untuk anak-anak saat ini. Bagaimana sih menjelaskan ini pada anak laki-laki kita? Mungkin nantinya kalau besarnya dia jadi profesi makeup artist juga nggak apa-apa, tapi untuk orang lain mungkin ya tidak digunakan untuk diri sendiri. Berarti komunikasi yang harus dilakukan dengan baik saat untuk poin yang ini, Onti ya? Iya, betul sekali. Dan yang dilakukan oleh Bu Dira ini udah sangat baik sekali menurut saya ya. Jadi dia memperbolehkan anaknya laki-laki main makeup-makeupan, tapi diberikan keterangan bahwa ini memang yang menggunakan makeup di dalam keseharian adalah wanita atau perempuan gitu. Nah, sehingga dia punya bayangan bahwa oh ya yang pakai lipstik cuman seorang ibu atau seorang wanita gitu, tapi bukan pria. Pria boleh, tapi bukan dia yang pakai buat diri dia sendiri, tapi memang untuk dipakaikan ke orang lain misalnya. Jadi perlu sekali memang adanya komunikasi dan penjelasan seperti itu. Oke, nah Ibu Dira, kalau kita bicara tentang mainan anak ini kan sebenarnya Ibu Dira sendiri punya pandangan yang cukup luas nih, tidak mengotak-otakan permainan anak. Tapi pernah nggak sih dapat masukan atau mungkin ya komentar dari orang lain, dari mungkin di luar keluarga inti bahwa kok anak perempuan mainnya ini sih, kok anak laki-laki mainnya boneka sih gitu. Pernah tidak mendapatkan masukan semacam ini dan bagaimana Ibu Dira sendiri menghadapinya? Iya, pernah sekali. Saya juga pernah dikomentar oleh ya keluarga sendiri gitu, melihat kakaknya laki-laki, kok ikutan sih sama adik, kakak itu mainan perempuan loh gitu, jangan main boneka. Terkadang nggak apa-apa, ini kan mainannya kan ya nggak seperti hanya bermain peran, main dengan bagaimana merankan menjaga hewan misalkan gitu. Terus kayak kemarin juga baru beli kompor-komporan, oh ini mainan buat adik ya, enggak ini mainan untuk sama-sama, saya bilang gitu. Masak-masakan kan nggak hanya untuk perempuan gitu, karena laki-laki pun juga bisa, apalagi sekarang juga banyak chef di mana-mana pun laki-laki gitu. Menurut saya nggak masalah. Jadi saya beri pengertian aja sih ke orang-orang yang mengejudge bahwa masak-masakan kan untuk perempuan, enggak gitu. Saya bilang sih, saya lebih menjelaskan dengan komunikasi aja ke orang-orang yang berkomentar seperti itu, seperti itu. Betul, dan ini memang masih sering terjadi ya Onti ya. Jadi sejauh mana sih kita bisa menjelaskan ini? Apakah kadang kita juga rada nggak nyaman sebenarnya kalau misalkan dapat masukan yang sebenarnya tidak berkenaan juga dengan atau tidak berkenan juga dengan apa yang pola asuh yang telah kita terapkan. Kalau itu dapat masukannya dari orang lain dan anak kita akhirnya mendengar gitu ya, menanyakan itu pada kita, apa yang kita harus jelaskan? Karena kan informasinya jadi berbeda. Kalau informasinya dari orang luar mungkin nggak terlalu ini, tapi kalau misalnya dari nenek atau kakek ini yang masih akan terus berkala, mereka akan dengar juga kalau beda prinsip. Apa yang harus kita jelaskan selain memang kita harus menjelaskan ke nenek atau kakeknya, tapi kan anak-anak juga mendengar informasi ini mungkin akan timbul pertanyaan. Iya. Nah, satu hal biasa anak itu akan lebih percaya kepada orang tua mereka daripada pihak luar. Jadi apalagi kalau kita sebagai orang tua itu konsisten ada ya buat mereka. Jadi walaupun mereka mendengar dari kata-kata neneknya, kakeknya, omnya, tantenya, dan kita sebagai orang tuanya mengatakan hal yang sebaliknya, misalnya dia akan lebih percaya ke kita karena dia tahu bahwa kita adalah figur yang dari awal dia kenal bisa dipercaya. Gitu. Jadi nggak masalah kita jelaskan di depan si anak bahwa ini permainan boleh dimainkan oleh siapa saja. Kita boleh juga kasih contoh misalnya ke sepupunya atau siapa yang juga memainkan permainan yang sama dengan jenis kelamin yang sama seperti dia. Ini tujuannya kita sebetulnya sebagai orang tua juga bisa mengedukasi anggota keluarga lain yang memang kurang mengerti tentang hal ini, misalnya kakeknya atau neneknya, di mana kan ajarannya masih ajaran zaman dulu gitu ya. Nah, sehingga kita perlu membukakan wawasan ini supaya mereka pun tahu gitu bahwa oh gitu ya, ternyata nggak masalah ya gitu. Nah, sehingga kalau kita sering kali menjelaskan seperti itu, ya niscaya anggota keluarga lain bisa menerima dan memang bisa mendapatkan suatu pengetahuan baru tentunya. Oke, Ibu Dira, terkait tema kita hari ini ada Anda Jovita juga nih. Kalau kita mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak sih tentang pola asuh Ibu Dira sendiri untuk anak-anak? Ada sih, paling kayak kadang saya suka bingung bagaimana menyikapi ketika ada anak saya berebut mainan gitu. Di sisi lain itu memang hak dia, misalkan kakaknya lagi main mobil-mobilan kemudian adiknya nangis merebut gitu. Di sisi lain pasti kan ya itu memang dia sedang bermain gitu, hak dia, terserah dia mau memberikan mainan atau tidak gitu, saya berpikir. Tapi sisi lain juga berbagi mainan gitu. Jadi menyikapinya seperti apa ya lebih baik? Apakah kita membela anak yang tidak dipinjemi atau atau yang sedang main yang kita bilang kamu nggak boleh kayak gitu, harus berbagi, harus ini gitu. Tapi ya memang itu juga hak dia, itu punya dia gitu kan.
Oke, Seperti ini apa menarik nih, harus Anti. menarik apa ya, ya. Ini menarik banget karena emang sering banget terjadi. Iya. Kadang-kadang kita juga bingung ya. Kadang-kadang lebih ya udah karena adik kecil kita suruh kakak mengalah. Walaupun mungkin kakak lagi di posisi yang benar. Akhirnya kita udah berbagi. Tapi adik juga harus tahu bahwa itu haknya kakak. Iya. Nah, cara yang tepat gimana biar dua-duanya sama-sama belajar? Iya. Nah, kita perlu melihat hal ini adalah kejadian pertama atau sudah berulang. Kalau masih pertama, berarti kan antara kakak dan adik sama-sama belum mendapat pengetahuan harus seperti apa yang benernya. Nah, jadi kalau ini adalah kejadian pertama, jadi memang fungsi kita sebagai orang tua yang harus memberitahukan atau membenarkan yang mana harusnya yang benar nih perilakunya. Jadi kita bisa katakan misalnya contohnya kepada adiknya, tapi di depan kakaknya juga bahwa ini mainan kakak, kalau mau pinjem bilang dulu sama kakak gitu. Nah, terus kita kasih tahu sama kakaknya, Kak, adik ini kayaknya mau main sama kamu. Boleh nggak kalau main sama-sama mobilannya? Kalau boleh ya udah kamu bilang sama adik, ayo dek boleh kita main tapi mainnya sama-sama ya gitu. Atau kalau kamu lagi bener-bener nggak lagi mau ngasih mainan itu ke kamu dan mainannya cuma satu, bisa kasih tahu ke adiknya, dek boleh nggak kakak pinjemin mainan yang lain dulu, kakak main ini sebentar lagi, habis itu kalau udah selesai kakak kasih kamu. Nah itu, jadi caranya misalnya kita kasih dia alternatif seperti itu supaya dia tahu, oh jadi harusnya seperti ini toh. Jadi adiknya tahu, kakaknya tahu. Tapi kalau kemudian sudah berulang, misalnya udah ketiga, kelima, ada berapa kali gitu ya, kita anggap bahwa mereka kan udah tahu nih. Jadi biarkan mereka selesaikan problem mereka sendiri, kita di sebelahnya aja dengerin. Selesai nggak gitu. Kenapa? Karena kita mau tahu terkadang anak-anak itu punya loh solving yang lain, problem solving yang lain yang kadang kita pun orang tua akhirnya merasa bahwa iya ya, saya nggak kepikiran tapi mereka bisa menyelesaikan gitu. Contohnya misalnya pada saat si adik ini pengen rebut mainan kakak, terus kakaknya bisa bilang gini, dek mau mainan kakak ya? Iya mau sekarang gitu. Iya tapi bilang dulu, misalnya dia bisa latih adiknya, dek bilang dulu, tapi adiknya nggak mau, aku pokoknya mau ambil gitu kan. Nah kita lihat apakah kakaknya kemudian bisa memberikan pengertian kepada adiknya dan adiknya bisa menerima, dan kalau misalnya bisa kan bagus, berarti dia punya satu keterampilan baru yaitu bisa mempersuasi adiknya dan adiknya pun bisa nurut dengan apa yang diajarkan dan which is ajarannya juga baik. Tapi terkadang ada anak juga yang punya cara penyelesaian lain, misalnya gini, dek kamu lihat nggak di sana itu ada mainan barunya kakak loh, mobil-mobilan itu keren loh, kalau ditarik ke belakang dilepas dia bisa langsung kenceng banget ke depan, mau coba yang itu dulu nggak dek gitu kan. Terus adiknya bilang mau ayo sini kakak kasih. Nah begitu adiknya main di sebelah sana, dia balik lagi ke sini, dia main tetap main sama legonya gitu. Nah tapi kan problemnya solve juga dan nggak masalah juga kan. Nah artinya berarti kan si anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kita nggak perlu ikut campur karena itu kita keterampilan si anak dalam menyelesaikan problem solvingnya sesuai dengan usia mereka, dan itu bagus banget sebetulnya. Bagus banget, mungkin bisa diterapkan tuh di rumah ya Ibu Dira ya. Jadi anak-anak mungkin pertama bisa dimediasi, ditengahi, setelah itu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan, salam buat si kecil. Salam buat si kecil. Sampai jumpa. Bye. Oke, makin seru ya, karena kalau ngomongin mainan tuh kadang-kadang bukan cuma anak yang mau berebut, orang tua aja tuh seru banget sekarang bisa main bareng loh sama anaknya ya. Nanti kita bahas, tapi kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Iya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang mainan anak. Nah, nanti tadi kita udah bahas dengan Ibu Dira gimana dia menghadapi anaknya yang sepasang putra dan putri, pas banget lagi ya, punya perbedaan gender tapi main bisa bareng-bareng loh, seru banget loh. Nah, tapi kadang-kadang ada kekhawatiran orang tua kalau misalnya main mainan perempuan atau main mainan laki-laki nanti memengaruhi karakter dia enggak. Mungkin yang anak laki-laki anak perempuan yang sukanya main bola jadi nanti jadi tomboy. Nah, anak laki-laki yang sukanya main boneka nanti jadi gemulai gitu kan. Nah, ini kan ketakutan orang tua. Apa yang harus orang tua lakukan untuk istilahnya menafikan ketakutan ini dan agar itu juga nggak terjadi? Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya mainan ini adalah media, sarana atau fasilitas buat anak kan untuk hiburan, untuk melatih keterampilan motorik dan juga imajinasinya mereka. Itu yang pertama harus kita pahami sebagai orang tua. Dulu ya. Iya, ini adalah media, hanya media loh gitu kan. Artinya tadi anak pun bisa memainkan dengan ratusan cara nih media yang sama ya kan. Nah, jadi kita perlu pahami itu, ini adalah media untuk anak menyalurkan keterampilan motorik, menyalurkan imajinasi, kreativitas, dan juga
kemampuan dia untuk tadi berbahasa dan sebagainya, itu semua. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi dengan cara kita memang banyak mengedukasi diri sendiri dengan misalnya menonton tayangan-tayangan edukasi seperti ini atau membaca, sehingga kita banyak tahu bahwa sebetulnya semua mainan itu diperlukan oleh setiap anak dan tidak usah takut bahwa ini akan membuat anak menjadi gemulai dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa memang kalau kita lihat yang mengkotak-kotakkan dan menstereotip itu kan sebetulnya kita kan, para orang tua. Anak nggak tahu loh gitu ya kan. Nah, yang membuat justru hal yang agak memang sedih juga ngelihatnya, karena begitu kita mengatakan sesuatu, akhirnya kan kita kayak membuat itu tertanam dalam diri anak. Misalnya tadi seperti yang Dika katakan, kamu jangan main boneka, nanti kamu itu gemulai loh, atau nanti kamu itu jadi nggak wanita loh misalnya. Nah, justru dengan perkataan-perkataan kita yang negatif seperti itulah yang akhirnya jadi ngerusak si anak gitu kan, yang buat anak itu punya pandangan yang salah. Nah, itulah, jadi kita nggak boleh seperti itu, karena justru kita akan membuat anak itu jadi bingung sama perannya dia. Tugas seorang anak itu apalagi di usia dini kan hanya menstimulasi kecerdasan mereka kan gitu. Artinya stimulasi adalah dengan semua fasilitas mainan yang ada ini hendaknya bisa menaikkan jenis kecerdasan fisik, kognitif, emosi, sosial, bahasa, motorik, itu aja gitu. Jadi fokusnya ke situ. Pada saat nanti dia entah itu berperan sebagai laki-laki atau perempuan, itu di usia setelahnya, pada saat dia melihat bagaimana seorang ayah misalnya pakai sepatunya seperti apa, gaya rambutnya seperti apa, itu dia dari ayahnya, nggak ada hubungan sama mainannya gitu. Dan sebagai anak perempuan dia akan melihat bahwa sebagai seorang ibu tuh seperti ini loh, dia pakai rok, dia rambutnya panjang misalnya, kemudian dia berperilaku seperti ini, cara bicaranya seperti ini, beda ya cara bicaranya ayah sama ibu. Itu dia akan lihat dari sang ibu dan ayahnya. Jadi janganlah kita sama ibu dan ayah menyalahkan mainannya, nggak ada hubungan. Itu adalah bagaimana dia memodel kita sebagai figur laki-laki dan perempuan dari ayah ibunya dan dari roles atau gender roles yang ada di sekitarnya. Misalnya, ini ibu, berarti dia sama kayak nenek, sama kayak tante. Kalau ayah berarti sama kayak paman, sama kayak opa misalnya, atau kayak opungnya atau kakeknya. Nah, seperti itu. Dan kemudian, berarti aku cowok karena aku lebih ke ayah, punya alat genital yang sama dengan ayah, kemudian punya ciri-ciri fisik yang sama ayah. Begitu pula si anak perempuan, seperti itu. Oke, dan ini penting juga mungkin akhirnya si ayah bisa menemani anak perempuannya bermain, si ibu juga bisa menemani anak laki-laki bermain dengan jenis permainan yang mereka sukai, karena nggak perlu dikotak-kotakan ya nggak sih, tidak, ini bisa mempererat hubungannya kan. Iya, betul banget. Nah, itu dia, kadang-kadang karena si ibu merasa itu permainan laki-laki, ibu nggak bisa temenin jadi ayah, jadi jarang banget nih anak laki-laki main sama ibunya. Iya, betul. Mudah-mudahan setelah nonton tayangan ini, keluarga Indonesia di rumah bisa makin erat nih hubungannya dengan anak-anak di rumah. Mungkin juga si kakak dan si adik kadang-kadang kan karena berbeda gender suka jadi jauh. Dengan ini kan mereka bisa lebih erat karena mereka bisa main bareng-bareng ya Onti. Iya, betul Oke, banget. Onti makasih banyak loh udah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Makasih. Onti sehat terus biar bisa terus kasih tips-tips menarik untuk keluarga Indonesia di rumah ya. Amin, makasih Dika juga ya, sehat selalu. Oke, keluarga Indonesia gimana? Tips dari Onti udah mulai dicatat semuanya, mulai diterapkan di tengah keluarga Indonesia di rumah biar makin hangat, biar makin kondusif, biar makin happy kehidupan keluarganya di rumah ya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa nih keluarga Indonesia untuk selalu menerapkan protokol 5M agar kita selalu sehat. Kita sehat bisa menjaga orang-orang tersayang di rumah kita juga tetap sehat. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Kumpul Keluarga selanjutnya.